Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk sebagai memenuhi tugas mata kuliah Islam dan disiplin ilmu, kelompok kami membuat sebuah proyek artikel yang membahas tentang nilai-nilai Islam dalam sejarah perjuangan Malcolm X terhadap hak-hak sipil orang kulit hitam di Amerika Serikat tahun 1957 sampai dengan 1965. Nah, mengapa kami memilih judul ini gitu untuk penulisan artikel? Karena menurut kami ingin meng-highlight dan ingin melihat gitu sejarah perjuangan dari seorang tokoh Malcolm X terhadap hak-hak sipil orang kulit hitam di Amerika Serikat pada saat itu, dan juga kami ingin menganalisa perjuangan Malcolm X menggunakan nilai-nilai yang ada dalam Islam. Ya, mungkin untuk latar belakang. Nah, untuk latar belakangnya itu, atau bisa disebut juga pendahuluan, nah dalam latar belakangnya ini kita membahas mengapa terjadinya diskriminasi terhadap orang-orang kulit hitam di Amerika Serikat pada saat itu memang sudah ada sejak lama gitu, dan ini merupakan sebuah sejarah yang kelam gitu kan, adanya sebuah diskriminasi sosial yang terjadi di Amerika Serikat pada saat itu. Nah, tentunya dengan adanya sikap diskriminasi orang-orang kulit putih terhadap orang-orang kulit hitam di Amerika Serikat menimbulkan sebuah pergerakan sosial pada saat itu. Pergerakan sosial pada saat itu didasari karena orang-orang kulit hitam pada saat itu kan merasa hak-hak mereka itu telah dirampas gitu. Dan tentunya terdapat sebuah tokoh-tokoh yang memperjuangkan hak-hak sipil. Nah, salah satu tokoh perjuangan untuk hak-hak sipil orang kulit hitam itu adalah seorang Malcolm X. Nah, di sini kami akan membahas seorang Malcolm X gitu. Perjuangannya itu seperti apa. Nah, mungkin untuk slide selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya, Dinar Azani Rahmah, dipersilakan. Ya, terima kasih Danin Hakim. Selanjutnya itu ada metode yang kami gunakan untuk mengkaji penelitian ini dengan menggunakan metode historis, yang dimana metode ini tuh dibilang sangat pas lah gitu untuk mengkaji artikel uh, penelitian ini. Dan metode historis ini merupakan tahapan yang dimana untuk menguji dan menganalisis secara kritis terkait peninggalan pada masa lampau. Terus kita menggunakan tahapan-tahapan untuk mengkaji penelitian ini. Yang pertama itu ada heuristik, yang kedua ada kritik, yang ketiga ada interpretasi, dan yang keempat ada historiografi. Dan langkah-langkah untuk membuat artikel ini sudah sangat pas gitu menggunakan metode historis ini. Karena yang pertama kita mengumpulkan bukti-bukti, sumber-sumber, dan untuk mendapatkan sumber yang relevan gitu. Dan langkah selanjutnya itu penelitian ini juga menggunakan metode strukturalisme dalam memahami dan juga menganalisa nilai-nilai Islam dalam sejarah perjuangan Malcolm X terhadap hak-hak sipil orang kulit hitam yang ada di Amerika Serikat. Dan metode strukturalisme itu udah sangat cocok gitu. Yang dimana metode ini tuh berpikir dan juga memahami sebuah realitas sebagai ke arah filsafat dan memiliki tujuan yang memahami manusia. Mungkin bisa Dini selanjutnya dibacakan oleh Dani terkait isinya. Ya, untuk pembahasan selanjutnya kami akan membahas tentang riwayat kehidupan seorang Malcolm X atau autobiografinya seperti itu.
Nah, di sini kita akan berkenalan dulu gitu terhadap seorang tokoh yaitu Malcolm X. Nah, di dalam pembahasan tersebut kami menjelaskan gitu eh, kehidupan awal Malcolm X dan juga sedikit menceritakan seorang keluarganya Malcolm X itu seperti apa dan pengalaman Malcolm X di dunia gelap gitu, dunia hitam dan juga apa ya menceritakan sebuah pengalaman Malcolm X ketika di penjara dan apa ya dan kita juga menceritakan riwayat kehidupan Malcolm X terkait bagaimana dia bisa mengenal mengenal Islam bisa disebutnya dan menjadi seorang mualaf gitu. Nah, di sini kita menjelaskan kalau Malcolm X itu kan nama aslinya itu seorang Malcolm Little yang lahir pada 19 Mei tahun 1925 gitu di Omaha, Nebraska, Amerika Serikat. Nah, Malcolm X ini kan merupakan seorang anak dari keluarga yang bisa dibilang tidak mampu gitu atau ekonominya secara apa ya pas-pasan. Nah, pada saat itu kan dengan bisa disebut mereka ini Malcolm X menjadi dari golongan bawah gitu kan. Nah, tentunya kan Malcolm X ini kan berbuat seolah-olah berada di dunia hitam gitu. Dan pada saat itu Malcolm X itu apa ya seorang yang bisa dibilang pecandu narkoba dan dia juga ikut perjudian dan perampokan. Nah, karena mereka juga apa karena seorang Malcolm X ini merupakan orang yang berada di ekonomi rendah pada saat itu. Nah, pada saat itu juga Malcolm X masuk penjara kan, masuk jeruji besi. Nah, semenjak Malcolm X di penjara, Malcolm X ini kan lebih mengenal untuk belajar menulis dan membaca buku gitu. Nah, Malcolm X itu dipengaruhi oleh John Bembry, yaitu rekannya pada saat itu. Nah, setelah Malcolm X itu keluar dari penjara, Malcolm X ini bergabung tuh ke organisasi Nation of Islam yang diketuai oleh Elijah Muhammad. Nah, Malcolm X semenjak masuk Nation of Islam, Malcolm X ini menjadi seorang mualaf. Nah, Malcolm X juga pada saat itu ingin masuk Nation of Islam karena mempunyai visi yang sama gitu dengan Elijah Muhammad, yaitu menegakkan hak-hak sipil terhadap orang kulit hitam pada saat itu. Nah, di awal inilah pas Malcolm X memasuki Nation of Islam menjadi sebuah awal Malcolm X itu memperjuangkan hak-hak sipil orang kulit hitam pada saat itu. Ini merupakan langkah awal gitu. Malcolm X masuk Nation of Islam untuk memperjuangkan hak-hak sipil orang kulit hitam di Amerika Serikat pada saat itu. Nah, mungkin kita akan membahas selanjutnya itu bagaimana sih kisah perjuangan Malcolm X terhadap hak-hak sipil orang kulit hitam. Nah, Malcolm X ini pada saat itu memperjuangkan hak-hak sipil orang kulit hitam kan tentunya karena dia masuk Nation of Islam karena mempunyai visi dan misi yang sama gitu dengan Elijah Muhammad. Nah, tetapi ada di suatu momen Malcolm X ini mulai tidak sejalan gitu pemikirannya dengan Elijah Muhammad ya karena memang didasari Elijah Muhammad ini dianggap mempunyai pemikiran yang bisa dibilang radikal gitu terhadap orang-orang kulit putih gitu kan. Mereka menganggap orang-orang kulit putih itu mesti dibinasakan gitu dan Malcolm X semakin ke sini semakin berpikir bahwa hal tersebut justru merupakan sebuah diskriminasi juga gitu terhadap orang kulit putih. Nah, akhirnya Malcolm X keluar dari Nation of Islam, lalu mereka membuat organisasi tuh namanya Organization of Afro-American. Nah, semenjak di sini organisasi ini Malcolm X itu memperjuangkan hak-hak sipil orang kulit hitam sesuai dengan pemikiran gitu yang lebih moderat daripada Elijah Muhammad yang bisa bersifat radikal gitu terhadap orang-orang kulit putih. Nah, apakah ada dampaknya dari
perjuangan Malcolm X terhadap orang-orang kulit hitam. Nah, tentunya ada teman-teman. Nah, di sini terdapat nih adanya undang-undang mengenai hak pemungutan suara gitu yang diterbitkan setelah sepeninggalan Malcolm X. Nah, jadi Malcolm X ini terbunuh gitu kan di tahun 1965 ketika ia sedang memberikan ceramah di Audubon Ballroom. Nah, di sini ada gitu suatu hasil produk dari perjuangan Malcolm X, yaitu adanya undang-undang mengenai hak pemungutan suara atau Voting Rights Act di tahun 1965 tentang pelarangan penciptaan undang-undang baru untuk menolak hak pilih bagi orang-orang kulit hitam di Amerika Serikat. Nah, adanya undang-undang ini menimbulkan bahwa hak-hak sipil orang kulit hitam itu sudah mulai ada gitu kan, dan sudah mulai nyata gitu bahwa mereka layak mendapatkan hak-haknya gitu pada saat itu. Ya, mungkin bisa dilanjutkan oleh Dinar Azani Rahma, dipersilakan. Iya, selain dari sisi perjuangan Malcolm Malcolm X itu, terdapat juga nilai-nilai Islam dalam perjuangan terhadap hak-hak sipil orang kulit hitam. Nah, nilai-nilai yang pertama itu ada Malcolm X mengklaim bahwa solusi terbaik problematika rasial yang terjadi di Amerika Serikat ini tuh kayak apa namanya bersumber pada Al-Quran dan hadis. Terus juga Malcolm X mengungkapkan bahwa Islam tuh kayak agama yang mencintai persaudaraan dan juga persamaan. Terus juga nilai-nilai yang ada itu terdapat sebuah nilai perjuangan terhadap hak-hak sipil yang tentunya merupakan bagian dari apa namanya hak asasi manusia gitu. Terus juga terdapat beberapa hal mengenai perjuangan Malcolm X terkait hak-hak sipil orang kulit hitam yang ada di Amerika Serikat, dan hal-hal tersebut tuh merupakan nilai-nilai Islam yang sesuai dengan perjuangan Malcolm X. Mungkin bisa langsung ke kesimpulannya, dan ya, jadi kesimpulan dari perjuangan Malcolm X terhadap hak-hak sipil orang kulit hitam yang ada di Amerika Serikat ini tuh tentunya terdapat banyak problematika dan juga lika-liku yang terjadi. Apa namanya, banyak lika-likunya itu kayak nggak mudah gitu bagi Malcolm X menegakkan pemikiran dan juga keinginannya di tengah budaya dan juga masyarakat yang berada dalam lingkungan yang rasial. Dan kerja keras serta semangat yang gigih, ini tuh kayak jadi sebuah faktor keberhasilan perjuangan Malcolm dalam menegakkan dan memperjuangkan hak-hak sipil bagi orang kulit hitam yang ada di Amerika Serikat. Nah, selain itu tuh, perjuangan yang dilakukan oleh Malcolm X terhadap hak-hak sipil orang kulit hitam di Amerika Serikat ini tuh memiliki dampak positifnya tersendiri bagi orang-orang kulit hitam yang ada di Amerika. Dan dampak positifnya itu menjadi positif dan ke arah yang lebih baik gitu dan juga sejahtera. Maka nilai perjuangan Malcolm X ini tuh nggak sia-sia dan juga bermanfaat banget bagi orang-orang kulit hitam yang saat itu tuh mengalami penindasan. Jadi Malcolm X tersendiri tuh menjalankan perjuangannya tuh nggak sia-sia gitu, dan juga mendapatkan sebuah nilai-nilai pelajaran dan juga nilai-nilai dari ajaran Islam sebagai pedoman untuk menolong orang-orang yang tertindas. Dan juga faktor agama itu bagian dari buah perjuangan yang dilakukan oleh Malcolm X terhadap hak-hak sipil orang kulit hitam yang ada di Amerika Serikat. Mungkin bisa dikembalikan kepada Dani Hafiz. Ya, mungkin itu pemaparan dari kelompok kami terkait artikel yang telah kami buat. Nah, rencananya artikel yang telah kami buat ini kami akan submit ke jurnal Historia Madania. Nah, mungkin untuk kekurangannya atas penyampaian kata-kata atau ada kesalahan dalam memilih kata, mohon dimaafkan, dan mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.